pada hari ini saya akan melaksanakan percakapan pra-observasi bersama rekan kerja saya. Perkenalkan, rekan kerja saya bernama Ibu Dwi Zuliani, yaitu guru kelas 6 di SDN 1 Tegal Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dwi. Ya, di sini saya akan mengadakan percakapan pra-observasi. Jadi sebelum melakukan kegiatan untuk pembelajaran yang akan Ibu Dwi lakukan nantinya, di mana proses tersebut akan saya amati atau saya mengamati di kelas ya sebagai kegiatan supervisi kelas. Nah, saya akan menyampaikan tujuan dari supervisi ini, Bu. Jadi nantinya supervisi ini akan digunakan untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Kemudian mengapa ya kita melakukan percakapan pra-observasi ini? Jadi untuk percakapan pra-observasi ini tujuannya adalah sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap, kemudian juga lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Seperti itu, Bu. Nah, sebelum itu saya mempunyai beberapa pertanyaan untuk Bu Dwi. Ya, silakan Mbak Irma. Jadi yang pertama yaitu tujuan pembelajaran apa yang Ibu akan laksanakan? Untuk tujuan pembelajaran besok itu kan di mapel IPAS ya. IPAS itu tentang negara-negara ASEAN. Nah, tujuan pembelajaran saya itu agar peserta didik itu memahami negara-negara ASEAN itu mana saja, kemudian bisa menunjukkan negara-negara ASEAN, kemudian secara dengan baik mereka dapat menyebutkan 10 negara ASEAN beserta ibu kotanya. Iya, baik. Jadi tujuan pembelajarannya kalau saya perhatikan tadi ada 3 ya, Bu. Yang pertama yaitu memahami negara-negara ASEAN, kemudian menunjukkan letak negara-negara tersebut, kemudian juga dapat menyebutkan 10 negara ASEAN beserta ibu kotanya. Kemudian untuk selanjutnya kira-kira area pengembangan yang hendak Ibu capai melalui kegiatan pembelajaran itu apa, Bu? Ada beberapa ya. Itu yang pertama itu pengembangan di aspek pengetahuan tentang negara-negara ASEAN. Kemudian pengembangan kedua itu di sikap ya. Sikap mereka itu lebih dalam pembelajaran mereka lebih aktif secara individu maupun di kelompok. Kan nanti saya bagi-bagi ke dalam beberapa kelompok. Nah, saya ingin mengaktifkan peran serta peserta didik dalam kelompok-kelompok tersebut. Seperti itu. Ya, baik. Jadi area pengembangan yang hendak dicapai itu ada 2 ya, Bu, yaitu di aspek pengetahuan dan juga pengembangan sikap keaktifan siswa seperti itu. Ya. Kemudian tentunya untuk mengembangkan pengetahuan dan keaktifan siswa pastinya Bu Dwi mempunyai strategi yang mungkin sudah dipersiapkan. Saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan berdasarkan kesiapan belajar peserta didik dan diintegrasikan dengan pembelajaran sosio-emosional. Kemudian untuk model pembelajarannya itu saya padukan antara PJBL, Project Based Learning, serta dengan metode Teams Games Turnamen. Kemudian metode yang saya gunakan itu ada ceramah, diskusi kelompok, tanya jawab, kemudian ada presentasi, kemudian ada penugasan. Kemudian Bu mungkin jadi untuk strateginya pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosio-emosional. Kemudian untuk modelnya tadi ada PJBL, Project Based Learning, dan TGT. Kemudian nanti juga untuk metodenya ada ceramah, diskusi kelompok, tanya jawab, kemudian ada ditugasi penugasan seperti itu.
Kemudian Bu, untuk media yang rencananya Ibu Dwi berikan apa media? Menggunakan video saya ambil dari YouTube, perpaduan dari beberapa link YouTube, kemudian dari PowerPoint, saya membuat PowerPoint, kemudian saya bagikan LKPD ke siswa, kemudian di evaluasi akhirnya saya menggunakan Kahoot. Jadi untuk media di sini saya lihat ada diferensiasi konten ya Bu, berupa video tadi, kemudian ada PowerPoint, kemudian LKPD seperti itu. Kemudian untuk di akhir nanti asesmen formatifnya itu berupa menjawab soal ya. Soal secara online. Oh iya. Baik, untuk 3 pertanyaan tersebut, nah ini kira-kira kapan Bu pelaksanaannya? Itu hari Rabu Mbak, hari Rabu 9 Oktober, ada jam pelajaran ke-1 sampai ke-3. Oh ya, baik. Jadi di hari Rabu nggih, hari Rabu besok nggih. Kemudian saya kira untuk kegiatan praobservasi ini sudah cukup Bu untuk pertanyaannya. Hari Rabu nanti saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi terkait proses pembelajaran. Dan saya juga akan mencatat nanti hal-hal apa saja yang terjadi pada proses pelaksanaan pembelajaran. Nah, kemudian nantinya setelah kegiatan observasi pembelajaran ini, nanti kita bercakap-cakap lagi pada kegiatan pasca observasi, nanti didampingi oleh pengajar praktik. Saya ucapkan terima kasih Bu atas waktunya. Kemudian saya juga doakan semoga kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan dengan baik ini berjalan dengan lancar. Sama-sama Bu. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama. Demikian percakapan praobservasi yang saya lakukan dengan Ibu Dwi. Kita akan kembali untuk kegiatan observasi dan juga pasca observasi. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Bu Dwi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irma Fatekatul Hasanah, CGP Angkatan 11 Kabupaten Klaten. Izinkan saya memperkenalkan rekan sejawat saya, yaitu Ibu Dwi Zuliani, dan juga pengajar praktik saya, yaitu Ibu Dina Nifitasari. Hari ini kami akan mengadakan percakapan pasca observasi dalam program supervisi akademik. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Dwi setelah melakukan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan Ibu Dwi kemarin. Nah, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran. Mohon izin ya Bu, nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Dwi. Mungkin kita bisa mulai ya Bu. Jadi untuk pertanyaan pertama Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses observasi dalam kegiatan pembelajaran? Ya, awalnya ya, meskipun ini bukan observasi yang saya hadapi pertama kali, tapi juga awal-awal itu saya juga merasakan kebanggaan karena setelah berjalan ternyata berjalan dengan lancar sesuai dengan waktu yang saya buat. Luar biasa Ibu, memang ada perasaan tegang ya, tetapi alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Kemudian boleh diceritakan Bu untuk area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas dalam kegiatan proses pembelajaran itu seperti apa? Di sini saya mengembangkan dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuannya itu tentang negara-negara ASEAN. Keterampilannya itu keterampilan anak-anak dalam membuat monopoli yang menunjang pembelajaran. Monopolinya terkait negara-negara ASEAN. Luar biasa Bu. Jadi untuk area pengembangan Ibu tadi di pengetahuan dan juga keterampilan itu berada di proses pembelajaran Ibu, dan juga untuk pengetahuannya berarti itu nanti di hasil evaluasinya ya, seperti itu. Dari area pengembangan yang Ibu sebutkan tadi, di bagian pengetahuan itu nanti di akhir ya, berarti
disesuaikan ya untuk pengelompokannya nanti dibagi sesuai dengan tingkat kemampuan siswa seperti itu, sehingga siswanya bisa berekspresi, bisa mengembangkan keterampilannya itu lebih leluasa seperti itu. Luar biasa. Ternyata Bu Dwi ini sudah mampu ya menemukan solusi dari tantangan yang Ibu Dwi hadapi di sini ya. Tentunya Bu Dwi mungkin apalagi Bu yang bisa dilakukan, solusi lain mungkin yang bisa dilakukan untuk kegiatan selanjutnya. Ya mungkin saya nanti akan bekerja sama dengan rekan sejawat terutama Mbak Irma ya tentang pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa. Nah, nanti saya mungkin lebih eksplor lagi di PMM kan ada topik pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin itu bisa buat referensi saya untuk mengatasi solusi di pembelajaran saya ini. Luar biasa ya Bu. Terima kasih ya Bu ya. Saya juga siap nanti untuk berkolaborasi dengan Bu Dwi nanti. Jadi kegiatan ini nanti akan dilaksanakan kapan Bu? Mungkin insya Allah bulan ini, bulan November ini ya, karena memang harus sekolah dilaksanakan. Nanti setelah itu akan ada asesmen semacam annual semester. Jadi semoga terlaksana sesuai dengan yang saya rencanakan. Baik, jadi untuk pelaksanaannya sesegera mungkin ya di bulan November ini karena sudah mepet juga dengan kegiatan asesmen sumatif akhir semester. Baik, terima kasih Ibu Dwi untuk diskusi kita pada siang hari ini. Luar biasa Ibu Dwi telah dapat merefleksikan, juga sudah menemukan solusi dari masalah yang Ibu hadapi. Nah, di sini tentunya saya doakan semoga Ibu Dwi dalam melaksanakan rencana aksinya ini berjalan dengan lancar dan nanti kita bisa berdiskusi kembali tentang yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Betul ya? Terima kasih Ibu Dwi. Demikian percakapan dari saya dan Bu Dwi sebagai rekan sejawat saya dalam percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dwi dan juga Ibu Dina yang telah mendampingi saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Irma dan Bu Dwi sudah melakukan percakapan pasca observasi supervisi akademik. Tadi saya sudah mengamati percakapannya berjalan dengan mengalir dengan alur tinta dengan latihan coaching yang kemarin. Saya sekedar ingin mengkonfirmasi saja sama Bu Irma apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi. Baik Ibu, untuk yang sudah berjalan dengan baik adalah tadi saya sudah melakukan kegiatan coaching di dalam supervisi akademik ini dengan alur peta yang berbeda, yaitu menetapkan tujuan, kemudian identifikasi dan juga penanyakan aksi, perencanaan kehidupannya dan juga tanggung jawab akademik. Kemudian menurut Bu Irma, apa yang Ibu lakukan agar berada pada kondisi presens atau kehadiran sebelum dan saat melakukan tersebut? Baik, yang saya lakukan adalah dalam kesadaran Ibu itu adalah tadi saya sudah mempersiapkan diri untuk kegiatan coaching pada hari ini dan juga saya berusaha untuk menghilangkan hal-hal yang membuat saya tidak berkonsentrasi. Jadi saya selalu fokus dengan coaching saya seperti itu. Kemudian apa yang bisa Ibu lakukan untuk membagi atau meningkatkannya? Untuk yang bisa saya tingkatkan kembali yaitu mungkin saya akan
Jadi melaksanakan kegiatan. Terima kasih. Terima kasih Bu.